dengan cara ngejapri konsumen saja bisa mengclosingkan project-project yang bisa dipikir harganya masih cukup lumayan ya, harga yang cukup tinggi. Nah, ini salah satu teknik yang simple yang bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan oleh siapa saja, dan bisa dilakukan oleh produk apapun ya. Jadi dengan cara menjapri tapi konsumen bisa maksimal. Nanti Mas Indra mungkin 1 jam ke depan akan sedikit ngobrol dan banyak interaksi tentunya dengan teman-teman tanya jawab bagaimana eh, melakukan hal-hal tersebut. Nah, tentu saja kan bukan hanya sekedar japri. Kalau sekedar japri aja bisa jadi mengganggu ya, Kang Indra ya. Betul banget, Kak. Maka ada teknik, ada cara, ada tipe. Nah, ini akan Mas Indra bongkar. Kebetulan saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Wildan, MC atau moderator di acara hari ini. Dan salah satu ada tim kami di Fatih Group ya, di Fatih Institute namanya Kang Indra. Kang Indra ini sudah lebih dari beberapa tahun praktisi memang spesialis khususnya ya di WhatsApp marketing. Ya walaupun teknik-teknik yang lain bisa, tapi kalau untuk WhatsApp marketing, memfollow up, cara teknik dan lain-lain, CS, CRM dan lain-lain, nah ini Kang Indra nih jagonya. Jadi bagaimana dia bisa mendatangkan bahkan mengclosing kan hanya lewat Japri aja gitu ya, lewat WhatsApp terkhususnya. Jadi WhatsApp ini makin hari fiturnya makin menarik gitu ya, makin hari caranya makin menarik dan teman-teman percaya atau tidak ya, namanya WhatsApp ini salah satu tools wajib ya, tools wajib untuk seorang sales untuk mengclosingkan teman-teman ya, mengclosingkan properti karena ya WhatsApp ini jadi kayak tools wajib dan tool khusus apa ya yang harus dimiliki skillnya gitu karena kemungkinan besar konversi rate banyak bakal terjadi itu lewat WhatsApp ya apalagi produk-produk kita bukan produk-produk jualan online saja tapi ini produk-produk yang sifatnya harus eh, penanganan khusus. Nah, gimana cara penanganannya, prosesnya dan lain-lain nanti kita akan bongkar di teknik WA marketing yang biasanya Mas Indra kalau sekali workshopnya saja butuh waktu berhari-hari ya Kak Indra ya. Ya, Karena betul, Kak. memang langsung praktek, langsung diajarin caranya, tekniknya, prosesnya, bahkan fitur-fitur yang ada di WA itu kan ternyata masih banyak yang kita belum memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam WA. Bahkan itu fitur yang bisa mempengaruhi. Nah, sebelum kita mulai teman-teman apa kita jargon dulu ketika memang kita ngomong ngopi kita bilang wow keren. Nah, kita mindsetkan dulu, buka pikiran kita, buka eh, semangat kita untuk terbuka ilmu-ilmu baru, gitu ya, untuk terbuka hal-hal baru dan selalu melakukan suatu antusias, ya, antusias diri agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat. Ya, kita ngobrol ngopi, ngobrol properti, wow keren gitu. Boleh dong diketik. Nah, Wow, keren. oh, keren. Nah, disebutin ya. Siapa yang di sini yang pengen mendapatkan ilmu tentang cara-cara mengembangkan hal-hal di bidang properti, khususnya di malam ini tentang WhatsApp marketing? Saya Oh, saya. Oke, Alhamdulillah. Wow, keren. Oke, teman-teman, Kang Indah mungkin sudah siap siap, untuk Coach. membawa acara di malam hari ini. Sebelumnya saya pengen tahu ini pesertanya rata-rata marketing, CS, kontraktor, developer, atau apa nih profesinya? Tunggu dulu enggak? Sebelum kita mulai pengen tahu kenapa pengen belajar tentang properti khususnya di WhatsApp. Wah, kelihatannya sih banyaknya marketing. Oh iya benar. Marketing, agen properti, marketing, marketing, sales in-house. Wah, IRT, freelance marketing. Wah iya. Developer dan agency. Masya Allah. Marketing. Oke, sip. Terkonfirmasi ya. Kelasnya sangat cocok banget nih buat teman-teman marketing, teman-teman agent, teman-teman freelance, teman-teman sales, ya, teman-teman agent, untuk teman-teman belajar hal yang fundamental. Kalau buat kami nih, WhatsApp ini sesuatu hal yang sifatnya benar-benar fundamental, teman-teman. Kalau misalnya ini tidak
kita dapatkan gitu ya. Karena WhatsApp itu luas banget ya. Fiturnya baru-baru terus gitu ya. Cara-caranya unik-unik terus. Dan kita banyak banget menghasilkan closing ini lewat WhatsApp marketing ya. Ya, salah satunya adalah teknik Japri. Gimana cara teknik Japri? Kita akan belajar sama Kang Indra atau Coach Indra. Kang Indra sudah siap? Sudah siap, Coach. Oke, waktu dan tempat saya silakan kepada Kang Indra. Mangga Kang Indra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sharing bareng-bareng aja, Kang Wildan ya. Nanti materi sedikit, kita langsung tanya jawab, kita langsung praktek, kita langsung case to case gimana caranya penerapan WhatsApp marketing itu bisa memberikan impact pada closing, bisa memberikan impact pada penjualan ya. Khususnya penjualan teman-teman. Ini udah muncul slide-nya? Belum ya? Belum Kang, belum. Sudah muncul? Sedang proses. Oke, udah muncul. Monggo. Sudah muncul ya. Udah full belum tampilannya? Udah ya? Udah full belum tampilannya? Aman ya? Sudah. Udah full ya. Sudah Kak, Nah, ini sudah. materi ini tujuannya mudah-mudahan buat teman-teman semua setelah ikut kelas ini bisa ada impact ya, terkait bagaimana teman-teman bisa closingnya. Alhamdulillah materi yang kita sampaikan, yang kita jelaskan, alhamdulillah sudah kita praktekkan dan alhamdulillah sudah terbukti closing ya. Bahkan berapa konsumen-konsumen saya yang closing tanpa harus lihat lokasi, jadi cuma lewat by WA, by video call, by telepon aja. Kayak gitu. Nah, saya sendiri alhamdulillah saat ini saya ada berapa kegiatan. Saya sendiri punya clothing ya alhamdulillah di Moza Clothing. Saya sendiri ada bangun komunitas bis alumni yang dimana buat teman-teman sekolah ya, sekolah-sekolah SMP, SMK itu kita bangun komunitas bis alumni itu gimana caranya? Produknya saya yang nyiapin, saya yang investasi dari A sampai Z. Nah, saya yang bantu mentoringnya. Terus saya juga sekarang founder di Banesia, alhamdulillah pencapaian di parfum di Banesia itu parfum ya. Di Banesianya itu anak saya ya Diba. Ini hadiah ulang tahun ketiga. Alhamdulillah sebelum launchingnya itu sold out hampir 1.000-an pieces dan sampai saat ini di konsultanan CS dan CRM ya di Pati Group sendiri alhamdulillah hampir 5 tahun. Kalau saya sendiri belajar di WhatsApp marketing ini mungkin dari 2015 2016 tepatnya 2016 lah yang ini ya yang mulai aktif bisa berbagi bisa sharing belajarnya saya mungkin dari 2015 akhir alhamdulillah sampai saat ini dan masih terus belajar ya. Nah, ini program-programnya sekilas komunitas bis alumni ini sekilas privat-privatnya ini awal mula pertemu Kang Wildan di 2018 betulnya 2018 2017 2018 akhir lah kalau yang ini. Nah, ini berapa ngisi di corporate ya di JLJ. Nah, ini program-program bersama UMKM di 2018. Jadi 2017, 2018 alhamdulillah atas izin Allah ya diminta untuk ngisi di kampus-kampus ternama khususnya di Bogor ya. Dan alhamdulillah di 2023 saya ikut sertifikasi digital marketing expert ya. Dan ini program-program yang memang karena ilmu teknis itu harus praktek, harus langsung ketemu. Kenapa harus praktek? Kenapa harus langsung ketemu? Setiap HP beda, setiap settingan itu beda. Setiap laptop beda juga penempatan aplikasinya. Apalagi OS dan lain sebagainya itu beda. Makanya ketika langsung praktek, goals ketika praktek itu teman-teman belajarnya fokus dan setelah praktek itu teman-teman ada yang dibawa. Misalkan nanti yang akan kita adakan kelas master WhatsApp. Nah, teman-teman punya SOP chatting, Q&A, sales script, bedanya Q&A dan sales script dan lain sebagainya. Itu betul-betul pulang itu bawa oleh-oleh gitu. Karena langsung praktek itu. Dan ini sampai saat ini saya pun masih terus belajar ya. Dan tadi pagi juga di kantor kita, di kantor Patih Group ini harus sharing ya antara tim dengan yang lain. Karena di kita itu ada corporate learning. Jadi kita belajar bareng dan belajar terus setiap minggunya kayak gitu. Dan ini sekilas bagian kecil tadi ya betul dari materi kelas master WhatsApp yang akan diadakan 2 hari full dari pagi sampai sore dan langsung diinstal di WhatsApp-nya. Gimana caranya SOP chatting, SOP follow up,
mengatasi keberatan dan semua fitur-fitur yang ada di WA termasuk balas cepat dan lain sebagainya yang memang bisa terkonversi. No, bagian kecilnya aja ini teknik Japri itu bagian kecil yang di WhatsApp ya. Nah ini boleh teman-teman sebelum kita mulai Japri, Japri itu apa sih? Ada yang udah tahu belum Japri? Boleh sambil buka ya suaranya. Boleh teman-teman di chat juga boleh. Apa sih itu Japri? Kita tanya jawab aja, kita diskusi bareng-bareng aja. Yang teman-teman Jalur pribadi. jalur pribadi. Nah, jalur pribadi. Oke, jalur pribadi ya. WhatsApp pribadi bisa. Japri itu betul ya, kepanjangan jalur pribadi. Apa bedanya Japri sama chatting sama broadcast? So, silakan ada yang tahu bedanya Japri, broadcast, kayak gitu, poll up. Oke, silakan. Coba komen deh. Apa sih bedanya Japri? Ya, Izin Mas, bisa saya jawab Mas? apa? Ya, Izin bisa saya jawab satu boleh persatu? silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putra, saya dari Medan. Masya Allah, salam ya. Kalau tadi sudah dibilang, Ya, kalau Japer itu jalur pribadi. ya, Artinya kita memberikan pesan ya, itu secara pribadi. Kalau ya, broadcast, ya. kita memberikan pesan siaran yang ditunjukkan kepada semua orang yang ada di kontak kita. Itu Oke. sih Mas. Satu lagi yang poll up. Follow up itu adalah follow up itu leads kita atau nasabah kita yang sudah kita prospek, Ya. kita kembali lagi di follow kembali ulang Oke. gitu. Ada lagi ya dari teman-teman. Makasih banyak. Mas Ari ya panggilannya ya. Iya, saya dari Oke, Medan. ya Terima makasih kasih. banyak Mas Ari. Silakan nih teman-teman. Ada yang mau nambahkan lagi? Oke, nah itu bagian konteks detailnya betul. Japri, kalau broadcast itu memang harus saling simpan kontak dulu ya. Kalau nggak saling simpan kontak, nggak nyampe. Nah teman-teman, alhamdulillah udah banyak yang paham. Nah untuk yang follow up, betul ya tadi ya Mas Ari ya. Follow up itu ya namanya juga follow up, melanjutkan komunikasi yang sempat terputus atau mengkonfirmasi itu bagian dari follow up. Nah gimana caranya? Teknik Japri betul ya, Japri udah pada tahu semua. Bagian kecil aja ya, kita langsung pada intinya aja. Nah, sekarang kenapa sih harus menggunakan teknik Japri dan bagaimana cara penggunaan teknik Japri? Kita akan bedah dan langsung tuh di kasus ya. Nah, menurut teman-teman, kenapa harus menggunakan teknik Japri? Mungkin ada yang tahu? Silakan, boleh sambil open mic. Kenapa harus menggunakan teknik Japri? Jangan-jangan tahu di Japri, Japri bingung di cara menggunakannya. Sederhana ini, tapi insya Allah bisa memberikan perubahan pada teman-teman semua. Lebih personal. Oke, ada lagi lebih personal. Supaya lebih personal. Oke, ada Bisa lagi. lebih dekat, Apa? agar lebih dekat dengan user. Oke, agar lebih dekat dengan user. Ada lagi? Ada lagi? Saling terhubung. Lebih privasi. Terus ada lagi? Oke, ada lagi? Oke ya. Itu betul semua ya. Cuma nanti lebih privasi, follow up dan lain sebagainya itu menyesuaikan. Nah, lebih bisa menggali apa yang dibutuhkan konsumen secara spesifik. Ya, betul semua ya. Tapi ini intinya kan nanti ini beririsan nih dengan poll up. Kok sama-sama poll up dengan broadcast dan lain sebagainya. Dengan broadcast sih udah jelas beda ya. Dengan poll up mirip-mirip nih. Nah, sekarang gimana caranya perbedaan yang antara Japri sama yang lainnya ya. Oke, yang pertama betul tadi ya, personalisasi komunikasi. Jadi, misalkan ketika kita mau ngejapri itu, misalkan contoh kasusnya lebih personal, komunikasinya itu disebut namanya Pak Indra, kayak gitu. Contoh penerapannya ya, nanti kita bahas lebih detailnya. Jadi memang lebih personal, lebih disapa secara langsung ya. Secara langsung itu lebih ke arah kayak ke teman aja tadi betul, lebih lebih dekat lagi. Terus yang paling penting ini, karena Japri jalur pribadi ini efektif banget di luar properti apalagi ya saya sempat menggunakan teknik Japri itu ketika biasanya jualan-jualan produk khususnya yang parfum ya yang parfum kenapa bisa sold out sebelum
sebelum launching bisa habis ribuan, bahkan apalagi di properti gitu kan, bisa juga. Nah, biasanya itu di grup, umumnya kan kalau promosi-promosi dimasukin ke grup ya umumnya ya. Di grup itu padahal nggak semuanya baca gitu. Nah, dimaksud overload di grup itu otomatis ya yang baru lihat grup itu wah pecatnya udah banyak. Nah, ini untuk menghindari kayak gini ya, untuk menghindari kayak gitu. Untuk menghindari eh, kalau untuk kasusnya yang di grup. Nah, kira-kira kalau di properti bagaimana? Ini overload di grup. Boleh, biar lebih tergambarkan aja, biar dua arah. Gimana? Penerapannya di properti. Kalau di produk yang lain teman-teman pasti paham. Contoh misalkan kalau di ekos di pelatihan misalkan di grup gitu kan. Oke, teaser-teasernya review-reviewnya dijelaskan di grup gitu kan. A sampai Z terus berikutnya langsung ke di Japri personal gitu untuk lebih personal lagi gitu kan di samping promosi bonus yang dikasih di grup terus dikasih lagi secara personal ada bonus-bonus tersendiri kayak gitu yang nggak ada di grup. Nah kalau penerapannya di properti kira-kira bagaimana? Oke, silakan ada yang tahu kalau penerapannya di properti. Ini properti semua kan ya? Ini kegambar gak? Menghindari overload di grup. Kegambar gak? Makanya harus di Japri. Kegambar gak? Boleh ini langsung interaksi ya, dua arah ya. Biar langsung tergambarkan, oh iya kayak gini, oh iya kayak gini gitu. Biar nanti lanjut ke step-step berikutnya itu udah tergambarkan semua. Kalau di properti ada yang tahu silakan boleh. Gak apa-apa ya, jangan takut bertanya. Boleh kalau malu di suara, boleh di chat saya sambil baca chat juga. Silakan. Ayo, penerapan di properti kayak gimana? Oke, jelas? Oke, saya kasih contoh langsung aja kali ya, atau nanti di akhir deh pas diskusi. Nah, kalau di kita misalkan ada program ternak rumah kos. Nah, semua diarahkan ke grup ternak rumah kos. Nah, informasi diedukasi di ternak rumah kos itu. Nah, untuk oke, terus berikutnya kita japri secara personal. Nah, karena di grup itu nggak semuanya itu kan baca, nggak semuanya informasi knowledge kita tersampaikan, baru kita japri. Nah, jadi nanti disiapkan di lead magnetnya itu. Ya, betul. Nah, ini lebih menggali. Tapi penerapannya teman-teman ke gambar ya. Penerapan nanti misalkan teman-teman buat program kayak di kita misalkan untuk rumah karena segmentasinya itu bagaimana kita itu jadi juragan kos, jadi ternak rumah kos. Kita buatkan grupnya jadi ternak rumah kos nanti saya lihatkan ya setelah disampaikan ini nanti saya contohkan itu kayak gimana. Terus udah dikumpulin semua informasinya dijelasin, terus dijapri secara personal. Nah, itu jauh lebih efektif. Karena ternyata setelah kita lakukan, oke, di ternak rumah kos, nggak semuanya baca grup di ternak rumah kos gitu. Tapi setelah dijapri, alhamdulillah tuh, oh baru ngeh gitu, oh baru ini gitu. Kayak gitu. Ini ke gambar ya. Oke, lanjut. Oke, nah berikut ini membangun hubungan dekat kayak gitu. Membangun hubungan dekat itu misalkan ketika tadi ya contoh case-nya kita sambungkan ya. Menghubungan lebih dekat itu ya betul-betul kita menggali informasi gimana Bapak Ibu terkait informasi di grup ada yang ingin ditanyakan ya itu lebih betul-betul lebih personal gitu. Enggak hanya pembahasan yang lain gitu. Nah, pembahasannya juga bisa jauh lebih global kayak gitu. Apa aja misalkan untuk lebih pendekatan ya karena ya kita sebut namanya kalau misalkan teman-teman udah buat grupnya langsung teman-teman japri personal ditanya gimana materi yang di grup udah di udah dipelajari belum. Nah itu lebih dekat secara personal gitu nggak cuma sekedar masuk grup gitu kan nggak diinteraksi misalkan untuk kelas-kelas itu. Oke. Nah, kalau grup betul, kebanyakan marketing semua. Nah, terus bagaimana caranya biar yang masuk itu agen-agen semua, gitu ya, agen-agen semua, marketing-marketing semua. Nah, itu bisa nanti di funneling gimana caranya yang masuk itu enggak cuma marketing, tapi betul-betul konsumen kita yang memang mau belajar, mau paham terkait rumah kos itu seperti apa, terkait di edukasi terkait rumah kosnya. Jadi betul-betul kita filter gitu. Nah, tadi contoh buat teman-teman, saya kasih gambaran yang masuk, yang tadi misalkan yang di WA itu kan ada waiting list. Nah, itu semuanya bisa disetting. Kayak gitu. Cuma untuk praktek settingnya, untuk praktek ini semua,
eh, nggak akan sempat ya waktunya. Ini juga nanti di kelas master WhatsApp 2 hari itu ya betul-betul langsung praktek semua gitu. Nah, itu nanti difilter. Nah, biasanya dari mana untuk ajakan kayak gitu? Biasanya dari data lama, kita broadcast, kita ajak, alhamdulillah nih kita akan ada sharing terkait bagaimana caranya untuk jadi juragan kos. Nah, itu dicantumin grupnya. Kan ada daripada kita langsung tanpa izin masuk-masukin itu konsumen ilfil, tapi konsumen dengan masuk dengan sendirinya. Kayak gitu. Nanti ada teknik-tekniknya tersendiri lah gimana caranya yang masuk grup itu ya semua konsumen potensial yang memang mau punya banyak kos-kosan, yang betul-betul mau jadi juragan kosan. Kayak gitu. Kalau case-nya di kita ya, kalau case-nya di kita kayak gitu. Nanti case-nya di teman-teman boleh kita sambil sharing aja ya. Nah, terus tahapan melakukan ini itu sih yang secara benang merah perbedaan antara teknik japri, pull up sama yang lainnya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Guys, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Lanjut Kang, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut Kang. Lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, tahapan ini saya singkat-singkat aja, lebih banyaknya nanti diskusi langsung case to case-nya ya. Nah, cara branding WA itu sesimpel mungkin teman-teman, ini yakin teman-teman itu udah tahu semua gitu. Cara branding WA itu kayak gimana? Dasarnya nanti kalau mau modulnya nanti ada modulnya tersendiri gimana caranya WA-nya itu teman-teman yang masuk ya lihat bayangin teman-teman di WA ini salah satu WA kantor ya kebetulan ini saya kelihatan nggak ya pegang 3 sampai 4 HP kadang 5 bahkan. Nah, itu satu postingan aja itu bisa lihat itu 500 orang, 200 orang, 300 orang. Nah, itu tadi di branding. Bagaimana di branding? Nah, dari mulai foto profilnya, dari mulai aktivitas story-nya, itu nanti dibahas detail gimana caranya WA-nya itu betul-betul untuk bisnis gitu. Nah, biasanya nih sederhana, tapi efeknya luar biasa. Apa? Teman-teman suka gonta-ganti HP, terus kontaknya hilang, nomornya pada gak ada. Nah, itu harus dihindari. Nah, makanya pentingnya belajar WhatsApp marketing ini gimana caranya? Mau teman-teman mau 10 HP, 3 HP, ganti HP, HP hilang, tapi kontak database-nya itu masih tetap utuh. Kayak gitu. Nah, itu yang betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai HP-nya hilang, database-nya hilang. Nggak ada interaksi. Karena nyimpannya mungkin di telepon, kayak gitu. Nah, itu cara penyimpanannya itu diperhatikan. Apa aja nih tahapan kalau mau branding WA-nya itu di betul-betul diperhatikan. Yang pertama dari mulai tampilan. Nah, di WA itu sekarang udah enak. Tampilannya udah bisa kelihatan. Terus ada latar belakang background-nya. Jadi nggak hanya tampilan profil, latar belakangnya juga dijelaskan. Bio-nya diisi. Di bio itu ada banyak varian. Ada nama yang nanti muncul di WA, ada deskripsi. Nah, itu dioptimasi semua. Termasuk story, WA juga banyak komponenannya. WA di story aja ada story buat branding, ada story untuk jualan, ada story untuk shop selling, ada story khusus mau untuk launching itu kayak gimana buat story-nya. Kayak gitu. Oke, nanti dibahas ya ada tersendiri terkait ini. Nah, ini saya simple-simple tapi langsung teman-teman bisa praktekkan. Sekarang gimana tahapannya melakukan teknik japri? Ini sederhana aja ya. Nah, yang pertama itu diidentifikasi prospeknya. Diidentifikasi. Kang, gimana Kang mau menerapkan teknik ini gitu kan kepada database-database lama bisa gak Kang? Nah, kita identifikasi dulu aja. Gimana cara identifikasinya? Oke, dari database mentah. Berarti tahapan yang dilakukan menggunakan broadcast dulu. Oke, di broadcast dulu. Bapak, Ibu, konfirmasi masih nyari properti, nanti broadcastnya seperti apa. Dari yang broadcast fokus ke yang respon. Dari yang respon baru sentuhan personal. Kayak gitu. Baru sentuhan personal, baru sentuhan personal. Ibarat yang tadi mengidentifikasi masing-masing audien yang mau kita japri gitu. Kita hubungi, kita komunikasi. Dan ketika kita mau ngejapri pun harus ada goals, harus ada KPI yang jelas gitu. Nggak cuma sekedar langsung jualan, nggak.
Kayak gitu. Terus apalagi yang diidentifikasi? Sebelumnya udah interaksi seperti apa? Itu diidentifikasi. Udah kegali kebutuhannya belum? Udah kegali kemauannya belum? 4K-nya udah kegali belum? Nah, itu diidentifikasi sudah sejauh mana prospeknya. Prospeknya itu dari sumbernya itu dari mana, betul-betul kita harus clear gitu. Oke, silakan. Nah, ini untuk broadcast biar bisa direspon. Yang pertama, database-nya itu sebelumnya udah ada. Kadang kita nggak sadar gitu kan. Mungkin konsumen udah ilfeel, udah kelihatan mau udah sering di broadcast pakai nomor itu. Nah, rekomendasi dari saya coba pakai nomor khusus, nomor baru kayak gitu. Kalau memang nomornya udah sering dipakai broadcast ya, kalau nomornya sudah sering dipakai broadcast, karena cenderung ya udah kebaca sama behaviornya gitu. Nah, ada masing-masing sales script WA, cuma nanti case-nya bahkan di kelas master WA nanti yang 2 hari itu kita langsung buat. Sales script itu banyak. Gimana penggunaannya sales script itu banyak juga gitu. Sales script yang pertama nanti ada sales script dari misalkan dari ads. Sales script dari ads itu kita hanya 10% ngejawab pertanyaan konsumen, dan sales script ini digunakannya juga hanya kurang lebih di sampai 4 sampai 5 kali. Dalam artian nggak terlalu sampai, intinya komunikasinya tuh harus langsung dapat interest kita, konsumen tuh interest ke kita gitu. Nah, itu ada tuh sales scriptnya. Nanti saya munculin, saya kasih contoh gimana penerapannya. Untuk follow up juga beda-beda. Follow up konsumen yang udah masuk tapi belum pernah respon sama sekali, teknik follow up-nya beda. Nah, khusus untuk konsumen nih, bocoran buat teman-teman. Ketika ada nomor yang 10 digit, 11 digit itu dijaga. Walaupun belum respon, walaupun belum ada interaksi, belum ngejawab, itu dijaga. Karena di kita banyak yang closing itu nomornya rata-rata di 11 digit, 10 digit, rata-rata di 10 digit gitu. Ada berapa case nanti kita munculkan yang memang closing masuknya di bulan Oktober atau masuknya di bulan September atau masuknya di bulan Agustus, di chat, di WA gitu kan, di follow up mungkin gak respon-respon. Tapi ketika respon, survei, alhamdulillah langsung ngambil. Kayak gitu. Ada. Nah, itu diperhatikan gitu. Oke. Nah, gimana caranya identifikasi konsumen yang gak balas? Nah, untuk identifikasi konsumen itu banyak cara ya. Bisa yang gak balas-balas ini, tadi ya, dari nomor udah bisa kelihatan. Terus dari get kontak. Dari get kontak. Jangan sampai nih teman-teman, yang teman-teman akan di prospek itu konsumen atau marketing juga gitu. Kayak gitu. Jangan sampai gitu. Jadi identifikasinya coba dilihat. Kalau saya sih 10 digit, 11 digit itu udah langsung dipisahkan. Itu udah langsung diprioritaskan gitu. Karena by pengalaman gitu kan, ya banyak closing itu rata-rata nomornya 10 atau 11 digit gitu. Memang kebanyakan yang 10. Karena memang kebetulan yang pensiun ya. Ini case di kita aja ya. Dikasih perhatian khusus gitu. Nah, lihat di get kontaknya juga. Kan di get kontak itu ada profilingnya gitu. Nah, untuk follow up ya tadi, yang pertama ketika kita melakukan follow up itu, nomor itu udah sering di follow up. Nah, kesalahan fatal ke follow up itu, ketika kita nge-follow up itu nggak ada variasinya. Nanti ada materi tersendiri kesalahan-kesalahan fatal ketika melakukan follow up. Yang di follow up-nya itu aja, yang di follow up-nya itu nggak ada hal menarik antara follow up 1, follow up 2 itu sama follow up berikutnya itu ya sama aja, esensinya sama aja gitu. Nah, gimana caranya nge-follow up-nya itu jauh lebih menarik gitu. Gimana caranya follow up-nya itu jauh menarik, nggak kesan monoton, tapi tadi by SOP, by script gitu, by sesuai dengan tahapan-tahapannya kayak gitu. Misalkan contoh, oke, progres pembangunan, progres ini, jadi jelas itu Kita coba hitung dulu tahu kuenya berapa. gitu. Izin Mas, boleh bertanya? Ya, boleh, 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 silakan, silakan, boleh.
Ini langsung bertanya aja gak apa-apa. Oke, silakan. Gini Mas, Oke. tadi kan Mas bilang Ya. terkait teknik Japri ya. Iya. Pak, personalisasi apa tadi? Yang terakhir tadi identifikasi. Ya. Berarti kalau kita dapat nomor kontak, kita Ya. save. Kan kita mau broadcast ini, mau kita broadcast. Kita Ya. harus perkenalkan diri dulu gitu, nggak langsung Eh, jualan. nah, ini kalau untuk broadcast, untuk yang broadcast yang di sini, broadcast tadi kaidah broadcast itu harus dipahami. Ya, Ketika kita belum saling simpan kontak, itu broadcast kita nggak akan belum bisa. diterima. Nah, terus Oke, gimana caranya mau diterima? Harus menggunakan tools atau Japri, misalkan asam anak PKL kayak gitu. Karena diusahakan pesannya itu nyampe dulu kayak gitu. Nah, untuk Japri, untuk nyampe itu nggak langsung jualan. Misalkan kalau untuk di kita ya, yang memang biasa kita lakukan, dikonfirmasi gimana cara nge-follow up-nya. Ini saya langsung ke case-nya itu. Bapak, Ibu, izin mau konfirmasi apakah masih nyari properti. Sebetulnya nanti ada kaidah-kaidahnya ya. Kayak gitu. Intinya dikonfirmasi orang yang mau kita broadcast itu masih nyari properti atau enggak gitu. Nah, itu disesuai oh iya masih, oh iya enggak. Fokus ke yang masih, fokus ke yang masih. Nah, udah ke yang masih, oke disebut namanya. Itu lebih personal lagi. Kayak gitu, Kang. oke, terima kasih Mas. Ya, nah misalkan yang nggak ada tools, gimana yang nggak ada tools? Ya tadi kalau yang nggak ada tools, kan kalau saya misalkan pakai tools dulu tuh untuk nge-broadcastnya, ada toolsnya. Alhamdulillah sejauh ini sih belum pernah diblokir ya nomornya ya, bahkan di add dan lain sebagainya. Nah kalau nggak pakai tools, fokus yang tadi prioritas. Oh 6 yang 10 digit dulu nih, 10 digit atau 11 digit yang prioritas dulu gitu. Ya mau gak mau manual dulu gitu kan, ditanya dikonfirmasi masih nyari properti atau enggak. Ini khusus yang memang database-nya itu mentah ya. Yang mau dikonfirmasi misalkan mentah itu udah survei di proyek-proyek yang lain gitu kan. Sudah sempat nanya-nanya, kita belum tahu. Beda halnya ini juga ketika kita belum tahu nih, kita itu harus follow up-nya seperti apa, itu mempengaruhi interaksi berikutnya. Beda halnya ketika mereka itu udah tahu, udah survei, itu beda cara nge-follow up-nya. Misalkan ke progresnya kayak gitu. Beda halnya dari ads. Ketika nge-follow up, oke, nge-follow up dari ad yang pertama itu belum direspon nih. Nah, udah kita lanjutin tahapan-tahapannya sampai 30 hari itu kontennya nggak ada yang berbeda, tapi makin mengkerucut gitu kan ke arah survei. Nah, itu ada tahapan-tahapannya gitu. Kan biasanya teman-teman ya sejauh ini saya pakai ini nanti saya munculin ya. Ada WA Speed Sender yang dimana teman-teman ini laptopnya, HP-nya udah nggak perlu hidup. Ya teman-teman cukup setting sekali, toolsnya jalan terus gitu di setting. Kayak gitu. Jadi udah gak ini lagi. Dan nanti buat teman-teman yang ikut master WhatsApp, eh, saya kasih lah khusus berapa orang aja yang beruntung. Kayak gitu toolsnya. Cuma memang karena ini by website ya, by website itu memang per bulan. Nah nanti buat teman-teman ada sih untuk di 6 bulan ke depan teman-teman bisa gratis. Tapi khusus yang memang ikut kelas master WhatsApp ya. Nah jadi handphone handphone maupun laptopnya nggak perlu dihidupkan, toolsnya jalan terus broadcastnya gitu. Mau 10.000 oke, jalan terus, jalan terus, jalan terus gitu. Kan biasanya umumnya itu toolsnya itu harus standby ya. Nah yang sekarang itu udah enggak gitu. Ini itu nanti dibocorkan, bahkan nanti dapat gratis ya yang ikut master WhatsApp. Nama toolsnya ada berapa ya? Ada Speed Sender. Nanti Oh saya ya, mobilnya munculkan juga. juga. Nanti saya munculkan juga ya. Untuk tools-toolsnya nanti saya bocorkan juga. Oh, eh oh ya udah. Nanti saya bocorkan ya, sekalian aja nanti saya kasih referensinya. Kayak gitu. Oke, Nggak ada cuman. kita lanjut materi dulu ya. Oke, nanti saya bocorkan. Kayak gitu. Nah, ini dianalisa eh itu banyak turunan-turunannya. Nanti saya liatin aja deh langsung. Oke ya, diidentifikasi dulu nih, ada yang ditanyakan nggak? Diidentifikasi. Datanya mentah, beda polapnya, database-nya dari ads, udah ada interaksi. Nah, jangan sampai nanti teman-teman itu salah ngebales, salah ngerespon kayak gitu. Nah, itu nanti tahapan-tahapannya ya lebih enak sih memang langsung praktek ya. Eh, Gimana nyusunnya kayak gitu. Izin, ada yang ditanyakan dulu gak nih? Udah jelas identifikasi? Kalau udah jelas kita lanjut. Nanti tools ininya berapa saya liatin. Tapi ini benang merah buat kita diskusinya kita munculin ya.
Baik, Mas, lanjut. Nah ini siap ya, ini satu lagi saya bantu jawab nih. Mas kira-kira follow up dengan menanyakan gimana Pak Ibu ke untuk kelanjutannya. Nah ini kelanjutannya ini beda berarti fasenya kalau udah kelanjutannya itu mungkin udah survei kayak gitu. Nah cenderung biasanya didiemin, saya udah coba gitu kan. Nah Nah, biasanya untuk yang kayak gini tuh betul-betul diperhatikan untuk kita melanjutkan ke berikutnya kayak bagaimana. Nah, kalau di kita ini yang kelanjutannya dia itu udah survei atau belum. Nah, kalau belum survei, nggak perlu kelanjutannya. Dikirim progresnya udah sampai mana. Alhamdulillah sekarang eh, rumah kosnya yang udah berjalan, keterisiannya 10% kayak gitu. Nanti saya liatin deh gimana cara follow up-nya. Kayak gitu, gimana ininya biar langsung saya tampilin. Tapi ini benang merahnya aja ya. Kayak gitu. Terus kalau untuk yang udah survei, nah kalau di kita pantrang, misalkan kalau udah ada ketarikan, kalau udah ada minat gitu kan, ya kalau belum booking, ya minimal komitmen kayak gitu. Jadi jangan sampai ke bawah pulang, karena kalau udah ke bawah pulang itu cenderung ke distract lagi gitu. Oke ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Ini kita lanjut ya. Oke. Nah ini untuk berikutnya PDKT ya. Nah, follow up untuk efektif itu kita harus tahu nih latar belakang yang di follow up-nya itu udah apa nih yang di follow up-nya. Kayak gitu misalkan nge-follow up lead yang dari ad. Nah, itu beda cara-cara follow up-nya. Nanti ada materinya tersendiri kok. Nanti saya kasih kesalahan terbesar saat follow up, apa aja yang dilakukan ketika harus follow up, itu ada turunannya, ada materi tersendiri. Yang efektif untuk yang follow up itu yang pertama, kita tahu namanya follow up menghubungkan kembali, namanya follow up itu kita mengkonfirmasi kembali gitu. Ada kaitannya, itu esensi follow up-nya. Makanya beda follow up, beda japri, beda broadcast kayak gitu. Harus ada yang dikaitkan. Nah, esensinya ketika kita mau nge-follow up itu kita mau ngelanjutkan apa, mau ngekonfirmasi apa, mau ngegali apa ketika kita follow up itu. Misalkan ketika dari database, dari misalkan contoh case-nya dari iklan. Nah, berarti dari iklan ini nggak direspon-respon. Misal dari iklan nggak direspon-respon gitu kan. Ya udah kita lanjutkan aja mengedukasi. Jadi goals nge-follow up-nya itu diedukasi. Kayak gitu. Konsepnya gimana Pak? Ada yang ditanyakan, oke mungkin nggak dibalas, kirim progresnya. Nah, jangan yang sama-sama gitu. Gimana Pak ininya? Terus dari A sampai Z itu semuanya itu kalau di kita udah ada SOP-nya apa aja sampai betul-betul 30 hari ya. Nah, itu berbeda tuh. Enggak hanya itu lagi gitu kan, nge-follow up-nya. Nah, itu beda gitu. Terus follow up-nya ketika konsumen itu udah survei. Nah, itu beda untuk nge-follow up-nya lagi. Esensinya itu, yang efektif itu kita tahu nih. Kita untuk melakukan follow up itu apa nih? Mau konfirmasi apa, mau melanjutkan hubungan apa. Ketika kita udah tahu itunya, untuk nge-follow up-nya itu jauh lebih mudah, jauh lebih efektif. Kayak gitu. Nanti biar lebih kegambarkan, saya kasih contohnya ya. Oke ya, ini mendekatkan personal ya, pendekatan personal. Ya tadi, jangan dulu langsung udah tahu nggak direspon, udah tahu nggak di ini gitu kan. Kita mau masih konfirmasi, kita pendekatan personal dulu. Gimana kabarnya, gimana ibu, ada yang ditanyakan. Nah, jadi betul-betul ngegali dulu, betul-betul kita itu nggak langsung jualan dulu. Kayak gitu. Kita ngegali dulu betul-betul pendekatan personal dulu. Ini case untuk di properti ya, punten ya, untuk di properti ya. Jadi betul-betul personalnya dulu gimana Kak? Oh belum nih, oh boleh tahu Kak kriteria properti yang dicarinya itu yang seperti apa? Yang 5 kamar, yang 2 kamar, misal yang 8 kamar, yang 12 kamar, atau yang seperti apa? Kayak gitu. Biar pendekatan personalnya itu biar dapat dulu gitu. Jadi jangan dulu langsung dijualin kayak gitu. Oke ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak untuk pendekatan personal? Boleh? Silakan. Mau contohnya, mau apanya? Yang ingin tanyakan dulu pendekatan personal. Gimana? Jelas? Atau langsung lanjut aja? Lanjut Kang, lanjut Kang. Oke, lanjut ya. Nah, tadi ya, ini contohnya kayak gimana pendekatan personal. Oke ya, contohnya itu sesederhana ini. Misalkan tadi ya dari data mentah dikonfirmasi, dia itu masih nyari. Ya kita jangan langsung dijualin, oh iya Pak, kita ada proyek ini, enggak gitu. Oh boleh,
tadi misalkan Assalamualaikum Kak, broadcast yang di awal yang pakai tools itu gimana Kak, masih ada properti yang ingin eh, gimana Pak, propertinya udah didapat, misalkan jawabannya oh belum, oh boleh tahu Pak mungkin kriteria rumah kos yang Bapak cari itu yang seperti apa gitu, kita pendekatan oh iya mungkin Kak ada kriteria lainnya gitu, jadi nggak langsung menjualin gitu kayak gitu. Terus jadi fokus kita itu fokusnya ke konsumen aja, terus ke konsumen, jadi kita jangan fokus ke produk kayak gitu. Oke ya, nanti oke ya, ke gambar ya. Gak ada suaranya. Tes tes, jelas gak? Jelas Jelas, gak? jelas, jelas. Jelas ya. Jelas, Kang. Jelas. Nah, kalau di kita LP itu nggak dikasih ke konsumen, dijelaskan secara langsung. Kalau nanya harga, nah makanya nanti nih, coba saya tes nih. Bedanya sales script sama Q&A apa? Silakan dijawab. Bedanya sales script sama Q&A apa? Ada yang Ap- tahu gak? Apa tadi Mas? Sales Salib script kita sama mah? Q&A. Sales script sama Q&A. Q&A itu apa ya? Ah, Q&A itu pertanyaan yang sering muncul. Q, FAQ lah, FAQ. Oke. Nah, itu nanti beda. Nah, sales script beda, FAQ beda, dan yang paling kadang suka dipandang sebelah mata itu keberatan. Jadi tadi keberatan, mahal harganya. Nah, gimana cara ngeresponnya? Mahal amat harganya. Nah, gimana cara ngeresponnya? Kayak gitu. Nanti kita kasih contoh ya. Nah, kalau di kita ketika ngasih PL, oh untuk harganya mulai dari kayak gini. Jadi nggak langsung to the point. Nah, ini nanti ada yang namanya level chatting level 5. Saya kasih lihat contohnya ya. Ini benar ada suaranya ya? Ada suaranya ya? Aman ya? Aman ya? Ada Mas, dengar suaranya Mas. Nah berikutnya, berikutnya atasi keberatan konsumen. Nah ini tadi ketika teman-teman tahu nih keberatan-keberatan konsumen, ketika mau ngejapri, kita harus udah tahu nih gimana caranya penyelesaian keberatan-keberatan konsumen. Kayak gitu. Keberatannya dari harga, berarti gimana kita carikan solusinya terkait harga. Nah, sekarang coba di PR buat teman-teman, keberatan-keberatan konsumen apa aja. Kayak gitu. Harganya mahal, gimana cara ngeresponnya. Kayak gitu. Kok deket kuburan? Nah, gimana? Coba di list keberatan-keberatan konsumen, hambatan-hambatan konsumen. Terus kita cari jawabannya. Ini nanti saya kasih contoh. Harganya mahal banget, 1 miliaran. Nah, itu kan salah satu hambatan dari keberatan dari konsumen ya. Keberatan dari konsumen. Nah, gimana cara ngeresponnya gitu. Oke. Saya langsung kasih contohnya aja ya. Cara bayarnya, minta langsung PL ya pasti hilang. Ya, itu. Nah, ini boleh nanti ya lihat di YouTube kita, YouTube Pati Group. Kesalahan terbesar dari teman-teman CS itu, teman-teman di prospek sama konsumen. Maksudnya gimana Kang di prospek sama konsumen? Teman-teman yang ditanya-tanya terus sama konsumen, kayak gitu. Dan teman-teman ngejelasin kayak gitu. Itu kesalahan fatal tuh. Jadi CS malah di prospek sama konsumen, kayak gitu. Konsumen minta PL dikasih ya udah hilang, kayak gitu. Nah, di chatting ini hanya 10% aja, kayak gitu. Bisa untuk PL-nya biasanya kita jelaskan langsung di lokasi Kak, untuk harganya kisaran segini segini segini. Itu bisa. Oke, nanti ada di level 5. Saya kasih contoh. Ya, DP tinggi. Ya, betul. DP tinggi yang langsung hilang. Ini banyak case ya di kita. Kita alhamdulillah sampai saat ini jualan case-casean ya. Case keras sama case bertahap. DP 50%. Nah, kalau udah tahu keberatan konsumen di DP, jangan langsung bilang DP 50%. Jangan. Terkait DP bisa menyesuaikan, Pak. Nah, sebelum sebelum pembahasan DP, Indra rekomendasikan nanti ada level-levelnya ya. Indra rekomendasikan Bapak untuk lihat lokasinya dulu. Bapak cocok dulu dengan lokasinya. Kita jualan cash keras sama cash bertahap, maksudnya yaitu ya paling lambat itu 6 bulan pembayaran harus sudah lunas gitu. Gitu. Ya dibilang aja untuk PL-nya biasa kami jelaskan di lokasi secara langsung Pak, kayak gitu. Tapi kalau untuk harga kisaran segini segini,
kayak gitu untuk yang PL ya. Nanti ada saya contoh keberatan-keberatan konsumennya. Oke ya, langsung aja deh sekarang deh, biar mumpung ingat kita munculin ya. Ini nanti ingetin ya keberatan-keberatannya ya, biar langsung ke gambar teman-teman. Oke, ini oke, muncul belum? Belum ya? Muncul gak? Nggak Yes. muncul. Belum ya? Belum muncul ya? Bentar ya. Nah ini. Sebenarnya ada ini nanti namanya teknik chatting. Ada 5 level. Keluar ya. Harus dibuka dulu kali ya gambarnya. Bentar, coba saya buka dulu nih gambar. Harus dibuka-buka dulu ternyata gambarnya. Oke, udah muncul? Udah muncul? Belum kan? Belum ya? Belum. Bentar ya. Ini saya screenshotannya aja deh. Yang ini belum ya. Nah, sekarang gambarnya muncul ya. Jelas? Nah, ini contoh. Nah, ini ingat ya. Konsumen itu konsumen itu selalu benar, konsumen itu nggak bisa dibantah. Ini message-nya ya. Nah, jadi ke setiap pertanyaan konsumen, misalkan ini kan contoh ya. Widih, mahal ya gitu kan. Ya diiyain aja. Iya, Ibu. Tapi ingat nanti saya kasih contoh levelnya. Ada 5 level chatting. Ini udah menggunakan level chatting level 4. Ini bisa dimasukkan ke Q&A. Mohon izin. Nah, karena ini case yang Kang Fauji ya, yang Kang Fauji. Karena statusnya sebenarnya ada di grup juga. Karena statusnya ini dijelasin selling point, value-nya, kayak gitu, passive income-nya, luasan tanahnya. Ini ada di sini, kayak gitu. Of sih, alhamdulillah. Itu satu, kayak gitu. Ke gambar ya. Jadi ketika konsumen itu ya teman-teman sales jangan sampai konsumen ini ya udah dibenerin gitu. Maksudnya itu pembelaan gitu, diyahin aja. Kita udah sering kok dimarah-marahin konsumen, tapi endingnya konsumen beli gitu. Kayak gitu. Oh iya Pak, maaf. Oh iya Pak, salah kayak gitu. Tapi endingnya konsumen, tapi nggak hanya diyahin tuh, nggak hanya itu aja, tapi dijelasin selling point-nya, value-nya, izin kayak gitu. Ini saya sambil liatin deh biar tergambar. Apple chatting. Bentar ya. Maksud level chatting itu kayak gimana? Apa selling point, value. Nah ini nanti keberatan-keberatan teman-teman. Misalkan tadi nanya DP. Nah gimana cara ngejelasin DP-nya? Gimana? Oh harganya mahal. Nah itu dibuat. Kenapa harganya segitu? Gitu. Nah yang 100% itu yang dijelasin. Kita yang dijelasin 10% itu hanya apa sih Kang? Hanya yang dia tanya. Selebihnya kita ngegali. Kayak gitu. Jadi nama tekniknya itu kita lebih ke arah fokus pada konsumen atau bisa dibilang konsultatif selling. Jadi konsumen pas beli di kita itu nggak ngerasa oh ini gitu kan, tapi ngerasa oh iya betul nih, oh iya ini nih pilihan terbaik saya gitu, nggak ngerasa yang nyesel gitu, kayak gitu. Jadi 10% itu fokus yang ditanyakan konsumen, harganya berapa, kasih harga kisaran segini segini segini. Selebihnya selling point, selebihnya untuk ajak survei kayak gitu. Bentar. Ini biar ke gambar level chatting. Ini ada 5 level chatting. Nah, nanti semua keberatan konsumen, Q&A,
itu minimal harus di level chatting ini kan tadi harganya mahal gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, tadi dijelasin kayak gitu. Nah, itu semuanya harus di level chatting level 5. Apa sih level chatting level 5 itu? Nah, saya munculin. Nah, promo potongan harga angsuran supaya menarik. Kalau di kita itu nanti ngasihnya sedikit-sedikit aja. Nggak langsung dikasih di hari itu aja. Kayak gitu. Nggak ada suaranya. Tes, tes, tes. Jelas? Oke, saya ulas ya sekilas ya. Ada. Level chatting ya. Saya ulas sekilas. Ini contoh-contoh penerapannya ya. Oke. Jadi semua kendala harus udah muncul juga ya. Jadi level chatting. Udah muncul belum? Muncul belum? Belum yang tadi Kak. Please, ini ya. Coba saya close dulu ya. Nah, ini baru jurus chattingnya aja hampir 100 slide. Nah, ini nih level chatting. Nah, jadi di level chatting level 5 itu harus ada penjelasan value, selling point, jawab pertanyaan, tanya balik, mengarahkan. Nah, bedanya Q&A sama sales script. Nah, biasanya kalau Q&A sama sales script itu kalau Q&A pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, misalkan harganya berapa? Nah, dijelasin harganya, dijawab dulu harganya, selling point dulu kenapa harganya segitu, value-nya apa. Nah, itu udah sampai situ aja. Kayak gitu. Nah, selling point, value, tanya balik gitu kan. Nggak sampai tanya balik. Biasanya ngejelasin value-nya. Contohnya kayak gini. Biar ke gambar lagi. Ke gambar lagi. Misalkan bedanya Q&A sama... Nah, oke. Udah sampai sini aja. Beda lagi ya. Nah, udah sampai ini aja. Selling point, value nggak ada nanya balik. Selain itu, Rupas kami alhamdulillah sudah full furnish. Udah, ini nggak sampai ngarahin. Itu contoh misalkan di atau bisa di FIQ. Misalkan sebenarnya tadi itu hambatan ya, di hambatan. Udah sampai di level itu aja. Tapi kalau langsung ke sales script, itu langsung ke level 5 kayak gitu. Langsung diarahkan, langsung ditanya balik. Kayak gitu. Nih contohnya. Ini kan ada arahkan, ada tanya balik. Nah, gimana caranya penerapan ke prakteknya? Memang enaknya offline kalau yang di sini. Jadi teman-teman pulang itu bawa SOP modul-modulnya. Tinggal diterapin aja ke timnya. Kayak gitu. Nih contoh yang lainnya. Diliatin ininya cacat. Nah ini. Oh, lihat mengarahkan. Udah penjelasan nih, penjelasan di atas. Ini penjelasan di atas kayak gitu. Penjelasan di atas harganya. Nah, ini dipertimbangkan not. Tetap ya diiyahkan kayak gitu. Skemanya biayanya boleh kita disesuaikan sambil lihat lokasi dan ruposnya yang sudah prospek berkenan, ada waktu kayak gitu. Jadi kegambar ya kayak gitu. Nah, ini memang lebih enak nanti teman-teman ketika langsung offline-an. Oke. Menyesuaikan kalau kalau ya yang tepat aja sih kayak gitu ya maaf ya pakai emot ya ketawa ya pakai emot kayak gitu ya menyesuaikan ya untuk emot-emot ini menyesuaikan yang penting pas aja gitu oke ya
Oke, kita lanjut ke materi ya. Jadi semua tadi hambatan-hambatan itu. Loh, udah agak kerasa. Ini muncul lagi gak slide-nya? Kayak hambatan Q&A semua dijawab itu harus minimal di level chatting level 4. Jadi nggak diarah kalau Q&A itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nggak langsung tanya balik. Tapi kalau ke sales script harus ada tanya balik. Jadi jangan kita yang diprospek sama konsumen. Kayak gitu. Nah, kalau keberatan, hambatan ya tadi di level 5 aja. Nggak sampai ngarahin juga nggak jadi masalah. Kayak gitu. Nah, umumnya kan cuma yang standar aja. Tadi udah sampai mana tadi? Ini ya, identifikasi. Oke. Suaranya putus-putus di yang lain gimana? Aman? Aman, Kang. Aman ya, di yang lain aman Aman, ya? Aman, aman, Kang. Oke. aman, Nah, itu aman, nanti aman. eh, untuk mengatasi keberatan-keberatan konsumen, teman-teman di list apa aja keberatannya, gimana cara jawabnya, gimana cara ngeresponnya. Ditulis kayak gitu. Nah, minimal mengatasi keberatan konsumen itu minimal harus ada selling point, harus ada value-nya apa gitu, nggak cuma ngasih harga atau untuk harga misalkan purpunis dan lain sebagainya, ada selling point dijelaskan kayak gitu. Jadi fokusnya ke apa fokusnya? Selling point sama value-nya kayak gitu. Nah, nanti coba di list aja. Nah, kalau yang mau teman-teman yang mau ikut kelas tadi Master WhatsApp Marketing, di list sebanyak mungkin. Kita buatkan solusinya. Tinggal di copy paste aja tuh ke teman-temannya. Oke ya, kita lanjut di keberatan ada yang ingin tanyakan lagi? Jelas? Kita lanjut ya. Lanjut, Oke. Kang. Nah, ini yang paling penting ini nih. Berikan informasi yang relevan. Nah, biasanya ketika nge-follow up, ketika nge-follow up ya, terus ketika japri kayak gitu. Itu informasinya itu kurang sesuai gitu. Karena kenapa? Nggak relevan dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Makanya dari awal itu fokusnya digali dulu gitu. Dan nanti untuk teknik ini ada nanti direkomendasikan aja. Jangan sampai ya tadi diinformasikannya itu ya nggak diidentifikasi ya langsung di broadcast cuma ngegugurkan kewajiban kayak gitu ngegugurkan kewajiban. Nah ini yang harus dihindari, makanya penting ada KPI, penting adanya SOP, jadi nggak cuma ngegugurin kewajiban kayak gitu. Ini yang harus dihindari ya, informasi yang relevan itu sesuai dengan 5K-nya, sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Oke, ini kita lanjut ya. Nah ini baru tawarkan atau rekomendasikan. Nah, tawarkan ketika merekomendasikan itu hasil dari rangkuman dari A sampai Z produknya kayak gitu. Misalkan di kita ada Alpati Islamic Cost, ada Resort Cost. Nah, kalau memang Bapak fokusnya ke okupansi, Indra rekomendasikan ambil yang Resort Cost kayak gitu. Nah, itu jadi dijelaskan dulu kenapa-kenapanya. Jadi direkomendasikan kayak gitu. Terus break. Nah, ini sekilas untuk teknik menggunakan Japri ya. Ini bagian kecil aja ya. Yang pasti harus menggunakan bedanya Japri sama personal sama broadcast itu disebut namanya betul-betul dengan personal namanya siapa, ibunya siapa, kayak gitu. Nah, ketika Japri itu kita harus udah nyiapin nih, kita mau ngasih bonus apa, kita mau informasikan kelebihannya apa, kita mau ngasih keterbatasannya apa. Ini dulu nih yang harus ada. Jangan sampai Japri, Japri ininya belum ada, ininya belum ada, ininya belum ada gitu. Kayak gitu, keterbatasannya belum ada. Asal japri aja gitu. Nah, ketika ininya udah ada informasi bonusnya di list tuh, ada formnya gitu kan. Bonusnya ini kelebihannya apa, ininya apa gitu. Udah disiapin gitu. Nah, ini yang terakhir, pokoknya arahkan menggunakan pilihan itu langsung ke proyek kita A, B atau C tadi yang dimaksud yang direkomendasikan. Mungkin itu aja untuk diskusi kita malam ini. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Oke. Silakan, ada yang ditanyakan? Cukup jelas, Kang. Ya. Oke, luar biasa ya. Dahsyat nih. Memang kalau WhatsApp itu enaknya praktek sih. Praktek langsung setting-setting
Japri, dan lain-lain ya. Kalau online tuh eh, agak beda ya, Kang Indra ya. Beda Jadi banget kayak Kang. masih sangat teori banget ya. Tapi kalau Sama, udah mm-mm. kalau Sama udah praktek itu jatuhnya langsung klik gitu, langsung kerasa gitu. Sama ini Ya, Kang, ketika di WA materi langsung teknis itu ketika online itu banyak distraksi dari pesertanya Kang. Endingnya ini Kang, punten ya, endingnya itu ya nggak fokus gitu, malah ngasih tugasnya nggak dikerjain. Sedangkan kalau offline itu tugasnya dituntut selesai gitu, gitu sih Kang. siap, 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 siap. Oke, Kang Indra, mungkin eh, solusinya apa nih buat teman-teman? Mungkin sejam 2 jam ini kurang cukup lah untuk apa memaksimalkan WhatsApp. Kalau nggak salah, antum ada program ya, program Ya, bagaimana memaksimalkan WhatsApp marketing ini untuk jualan properti. Beda loh, ya. teman-teman modal WhatsApp, tapi komisinya Kang Indra lumayan gitu. Nah, ini beberapa kali harus bagiin komisi yang lumayan gitu ya. Nah, barangkali ini wasilahnya teman-teman ya, belajar properti. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Silakan Mas Indra, mengenai acaranya boleh dijelaskan Mas Indra? Oke, siap izin ya, Indasar ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang memang tadi interaktif, Indra kasih harga khusus yang dimana cukup bayar buat konsumsi, buat install modul-modul aja, tapi untuk satu orang aja ya, kayak gitu. Yang pertanyaannya bagus buat modul. Udah muncul belum Kang? Belum ya? Belum Kang, belum, belum, belum. Belum, Belum ya, belum. belum muncul ya. Nah ini, ada delay. Nah, udah muncul ya? Tes, udah muncul Masih ya? Belum, delay. Kang. Belum, Nah, Kang. Baru. Nah ini memang buat teman-teman SOP buat Proses, SOP lagi call proses. up, SOP chatting. Nah ini Indra rekomendasikan sih. Jadi nanti teman-teman itu nge-call up, itu tuh udah ada bukunya, udah ada kitabnya, bisa dibilang bukan kitab ya, alur-alurnya gitu. Nge-call up-nya pun Insya Allah sih bisa jauh lebih banyak yang respon dibanding teman-teman sebelumnya, kayak gitu. Karena ya teman-teman udah ada SOP-SOP-nya. Kayak gitu. Ini nanti roadmap-nya, roadmap chatting-nya. Ini materinya banyak banget. Ini materi sesi satu, sesi 2 pun ya sehari ya. Ini buat KPI untuk di CS. Ini hari pertama di setting. Jadi di WA-nya itu gimana caranya SOP-nya itu ada di WA, ada di handphonenya. Jadi teman-teman ganti orangnya, nah handphonenya itu udah ada di situ semua. Kayak gitu. Cara ngoptimasinya nanti dijelasin di hari pertama. Terus di hari kedua gimana caranya menyusun SOP, menyusun KPI. SOP itu banyak, SOP chatting, buat sales script, buat Q&A itu banyak dari A sampai Z. Ini bisa dipastikan kebetulan alhamdulillah dari 2016 sampai saat ini, mungkin ini materi terlengkap ya untuk WhatsApp marketing khususnya untuk di properti. Ini hari pertama, hari kedua. Terus hari pertama itu ada 2 sesi, hari kedua ada 2 sesi, jadi full banget nih sampai sore langsung praktek kayak gitu. Ini gambaran materi-materinya yang memang super lengkap sampai ke list building nanti diajarkan, dikasih langsung praktek gitu. Jenis-jenis lead magnet itu betul-betul dibahas ya. Nanti ini poll up juga tadi. Poll up itu banyak turunannya. Poll up, SOP poll up, SOP poll up dari lead, SOP poll up yang lainnya itu banyak ya. Teknik-teknik poll up-nya itu seperti apa, journey poll up di properti itu seperti apa, itu nanti ada alur-alurnya kayak gitu. Oke ya, ini sekilas materinya kurang Luar lebih biasa 2 hari. materinya padat ya. Dahsyat Padat nih. Kang, Jadi 2 hari itu full Kang. full praktek ya. Full Jadi praktek mungkin Kang. lebih banyak prakteknya kalau WhatsApp ini ya. Bagaimana setting sana, setting sini, Iya Kang. japri sana, japri sini. Wah, dahsyat, dahsyat materinya. Lengkap banget nih buat teman-teman yang pengen fokus bagaimana memaksimalkan WhatsApp. Kelas Master WhatsApp Marketing ini cocok banget. Bahkan ini khusus buat properti ya, for Ya, properti. khusus untuk Tapi properti. secara Khusus umum untuk sebenarnya properti. bisa digunakan juga ya untuk bisnis-bisnis yang lain. Kebetulan acara kita kan ngopi, jadi memang
Ini kalau di luar sana mungkin mahal ya pelatihan kayak gini ya, Kang Indra. Mungkin Ya. untuk peserta ngopi ini ada penawaran khusus, Mas Indra? Kalau itu pasti ya, nanti untuk satu orang tercepat aja kita kasih ini Kang, 2 hari Kang belajar full gitu kan, dapat makan, dapat kaos gitu kan, dapat modul dan bisa dibawa rumah nanti cuma bayar itunya aja, tapi khusus satu orang tercepat aja yang tertarik kayak gitu. Nah khusus untuk di teman-teman, nah ini kaosnya kayak gitu. Jadi kita langsung bahkan kita izin Kang ya, langsung ke lapangan juga Kang. Nanti kita lihat proyek kita. Nah, buat teman-teman juga yang pengen komisinya ratusan juta ya, karena di kita itu ada yang sampai 200 apa 300 juta Kang komisinya Kang. Untuk jadi marketing nih. Boleh ya buat teman-teman 250 sampai 300. sampai 300 juta buat teman-teman itu Iya. baru komisinya aja ya. Buat teman-teman yang memang pengen mempraktekkan, ini normalnya biasanya harganya cukup lumayan ya, Kang. Ya. Pengen tahu harganya berapa sih teman-teman kalau pengen ikut dan pesertanya mohon maaf terbatas ya karena kemarin kita keterbatasan tempat ya. Tanggal berapa Kang Indra? Tanggal berapa? Eh mati ininya. Coba itunya mati. Mati di mute Kang Indra. Oke, oke. Nah, ini eh oke ya, acaranya itu tanggal 22, 23. Nah, ini buat teman-teman. Alhamdulillah, pesertanya sisa untuk 7 orang lagi. Untuk 7 orang lagi. Untuk teman-teman cukup bayar 1 juta aja, bisa 2 kali bayar. Nanti untuk dapat semua bonusnya, nanti buat teman-teman juga ada beberapa teman-teman yang beruntung. Saya kasih toolsnya selama 6 bulan. Tools Berapa kayak bro? marketing. Cukup Cuma 1 juta aja, sejutaan. Kang. Ya, buat teman-teman. 1 juta 2 hari dapat WA marketing, dapat baju, AC, makan, full. uang ber-AC Full. full. Iya, Wow, murah banget ini. gitu Worth it kan. banget sih teman-teman. Worth it banget ya. Cuman 1 jutaan 2 hari ya, tanggal dua Iya, puluh 2 hari. dua sampai 23 Oktober. Mm-mm. Makanya ini offline, bukan online lagi ya. Fully, fully fasilitas ya, di ruangan yang cukup nyaman, ber-AC, ya banyak bonus-bonusnya tentu saja juga. Yang mahal kita bisa ngobrolnya sebenarnya, Eh, konsultasinya ya, sama ini dan sih Kang, sama pendampingannya. teman-teman itu pulang itu pasti punya SOP chatting, SOP follow up, Q&A, sales script yang kayak gitu Kang. Oh iya, itu Gitu. kan Itu hasilnya yang paling lumayan ya. mahal Kang. Itu langsung dibuat di hari itu juga gitu. Langsung dibuat di hari itu juga. Yang udah gak bingung lagi nanti follow up 30 hari itu kayak gimana, cara buat sales script itu kayak gimana, buat Q&A itu kayak gimana gitu. Oh iya, itu yang mahal teman-teman. Jadi ini powerful banget lah namanya WhatsApp ini kalau di mengetahui caranya, wah ini powerful banget ya. Sekarang memang transaksi rata-rata udah WhatsApp lah, CRM dan lain-lain semua aplikasi WhatsApp. Jadi kalau ilmu WhatsApp ini bisa dimaksimalkan, bukan hanya jualan properti aja bisa, apalagi jualan lain yang enggak. Iya betul betul. Di parfum aja bisa 1.000 sebelum launching kurang dari semingguan Kang. Wih, 1.000 tuh. Heeh. Cukup banyak ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi lokasinya di Buburak tanggal 22 23 Oktober. Harga normal 2.500.000. Khusus yang hari ini teman-teman daftar hanya 1 jutaan aja 2 hari. Fully furnish. Iya. Fully furnish gara-gara jualan kos-kosan. Iya. Full fasilitas. Ya. Jadi cuma 1 jutaan untuk Full bisa ningkatin furnish. skill dari pagi sampai sore. Dan tentunya teman-teman lebih spesifiknya adalah kita dampingi gitu ya dan bisa diskusi juga hal-hal lain dengan tim kita yang sudah kompeten di sana gitu Oke. ya teman-teman. Ya, nih Jadi Kang satu mohon lagi. maaf Nah, keterbatasan siap lokasi Kang. Siap Kang. berarti tinggal 7 orang saja. Ya, Daftarnya kemana Mas Indra bisa tujuh daftarnya? orang aja daftarnya boleh ke nomor ini ya, ke nomor khusus yang di bawah ya. Coba diketik Kang Indra. 08 111 953 883 Oke boleh ke diketik nomor itu. ketik. Terus ini khusus buat teman-teman yang dari Makassar ada dapat harga khusus dari Ibu Nasra ya. Nah itu nanti boleh berdua sama beliau bareng. Beliau udah langsung daftar Kang Wildan kayak gitu. Yang dari Makassar boleh dari Balikpapan juga boleh.
nanti bisa bareng-bareng aja ya. Kalau yang mau bucket bareng-bareng di Japri aja, nanti saya kasih harga spesial kayak gitu. Oke ya. Waduh, masih ada harga spesialnya lagi. Ya, siap. Insya Allah. Khusus yang bareng-bareng ya Kang ya, misalkan dari Kalimantan, dari Bali, dari dari luar kota Jogja gitu. Boleh nanti di Japri aja, misalkan 3 orang, 4 orang, nanti kita kasih harga khusus aja, kayak Jadi gitu. tiketnya lebih mahal dibandingkan acaranya, Ya, Mas Indra. gitu Kang. Betul Kang, gitu Kang. Siap, 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 siap. Heeh. Oke, teman-teman, silakan yang mau mendaftar di 08111953 dan ini terbatas teman-teman hanya di 15 sampai 20 peserta ya. Bahkan mungkin karena WhatsApp ini butuh khusus ya, jadi nggak terlalu banyak, mohon maaf teman-teman. Dan ini khusus di penawaran di malam hari ini aja, normal 2.500.000 dan biasanya 1,5 khusus di malam ini dan nyebutin passwordnya ikut ngopi tanggal bulan hari ini, ya tanggal hari ini 16 Oktober, dikasih harga 1 jutaan. Dan buat temen-temen yang rombongan atau nanti mau ngirimin pasukannya, Kang, nanti saya mau ngirimin pasukan CS saya deh Kang biar bisa ngejapri nih. Saya bingung selama ini jualan banyak, leads banyak tapi kok closingnya dikit ya. Kok handlingnya bisa ya? Ya udah kirimin aja timnya. Ini kan kelas teknis banget ya teman-teman, kelas teknis banget. Jadi eh, itu aja ya apa namanya kirimin timnya aja. Atau kalau misalnya berusaha selama ini, aduh saya punya WhatsApp kok ternyata fasilitas atau ini WhatsApp itu powerful banget ya, bisa digana-giniin ya, bisa disetting macam-macam, bahkan modal WhatsApp aja atau modal kuota bisa closing properti yang miliaran. Nah, komisinya juga kan puluhan juta bahkan ratusan juta gitu, teman-teman. Oke. Silakan japri aja ke nomor 0811 tadi ya. Berapa Kang Indra? 953883. 953 883 ya, Nah, itu terbatas. linknya juga udah saya kirim di grup ya, khusus yang ada teman-teman di grup di Japri aja. Kang, ini satu lagi biaya dan lain sebagainya, boleh di Japri aja. Nanti Indra Siap. bantu solusikan ya. Yang nggak ada kendala, yang kendala biaya tapi pengen ikut, boleh di Japri aja. Nanti Indra Jadi bantu hanya solusikan. mengganti biaya makan dan fasilitas saja ya. Iya, Kalau gitu. materinya mah Heeh, bebas lah ya. gitu. Tapi khusus Oke ya, nanti teman-teman, di Japri aja ya. siap Itu silakan di linknya Japri. udah ada grip, udah ada di ini ya. Mungkin itu aja Kang Oke. Indra, Kang Udan dari Indra, Kang Udan. Siap, makasih Dokumen banyak Kang tempatnya Indra, luar disilahkan. biasa ya. Ini baru Japri tadi kebayang ya materinya padat banget ya. Dan saya tahu banget Indra ini ngisi acara WhatsApp marketing ini, kelas master WhatsApp marketing ini udah batch keberapa ya, dan pesertanya selalu membludak ya. Penuh terus Bahkan alhamdulillah Kang. kalau dulu Dari mah online ya. 2017, 2017, 2016 Eh, sebetulnya. Sebenarnya online dulu ya, karena memang kebanyakan kalau online nih, Kang ini settingnya gimana, Iya, Kang ini gimana, Kang gimana cara Japri sales scriptnya ini kalau produk saya yang ini gimana, nah itu kan yang mahalnya sebenarnya adalah konsultasi dan pendampingannya teman-teman, ya itu. Oke Kang Indra, luar biasa di malam ini. Tadi salam juga dari Mas Alfian dan Mas Fauzi, ya tadi kita juga cukup lama eh, belajar bareng ya, jadi mereka butuh istirahat gantian, nah gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, semoga bermanfaat. Ini baru dasarannya saja. Kalau teman-teman pengen spesifik, pengen lengkap ya, di tanggal 22 sampai tanggal 23 Oktober 2 hari full dari pagi sampai sore, silakan ikut di kelas Master WhatsApp Marketing for Property agar teman-teman lebih paham lagi mengenai bagaimana memaksimalkan eh, WhatsApp-nya untuk bisa menjadi mesin jualan properti yang tentu saja luar biasa penghasilannya. Terima kasih banyak Kang Indra atas waktu dan materinya hari ini. Semoga bermanfaat. Kita doakan pemateri kita Coach Indra ini ilmunya terus berkah dan bisa memberi keberkahan buat kita semua. Dapat ilmu juga kita belajar. Jangan lupa tentu saksikan ngopi-ngopi lain ngobrol properti di setiap hari Rabu malam. Ya nanti kita akan bahas materi-materi lainnya yang lebih spesifik. Nanti boleh Japri teman-teman kira-kira minggu depan siapa ya yang mau ngisi tentang apaan? Silakan nanti diobrolkan aja. Oke, untuk itu kita tutup dulu semuanya siap. di acara malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim. Dan doa Astagfirullahaladzim. untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la Astagfirullahaladzim. ilaha illa anta. Terima kasih banyak atas ilmunya Kang Indra. Terima kasih buat teman-teman yang hadir dari berbagai daerah. Semoga bermanfaat dan tetap stay tune di acara Ngobrol Properti setiap Rabu malam dan juga acara-acara offline di Pati Group. Buat teman-teman juga yang mau aktif menjualkan proyek Pati Group, silakan ya, dapatkan komisi yang menarik, presentasi yang menarik. Bahkan satu proyek ada komisinya 200 sampai 300 juta, bahkan 500 juta untuk teman-teman yang bisa closing ya. Dan cukup menarik. Tentu saja nanti diajarkan juga cara-caranya, prosesnya, mekanismenya. Di insya Allah di kita ada teman-teman yang berpengalaman untuk bisa spesifik di bidangnya untuk teman-teman membantu bisa closing. Silakan hubungi nomor Kang Indra kira-kira kalau teman-teman mau membantu menjualkan produk-produk kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Kang Udan, terima kasih banyak udah untuk waktunya. Wabarakatuh. Kang Udan, makasih banyak ya buat Ya, teman-teman ditunggu semua ya di untuk offline waktunya. yang mau Sampai ketemu belajar di kelas tentang offline ya. properti lebih dalam, yang mau memasarkan, yang mau belajar WhatsApp marketing, kita belajar lebih dalam. Siap ya. Oke, Terima kasih Kang makasih Udan Kang ya. Indra. Yuk Salam izin ya. kita close ya. Ya, selamat Assalamualaikum. istirahat semuanya.